Jadi tetap saja masih ada kemungkinan untuk dalam pernikahan itu menjadi kudus kembali walaupun setelah perceraian ada pertobatan tentunya. Pertobatan yang nanti membangun sebuah keluarga yang seperti Kristus dan gerejanya tadi ya Pak Kris. Dan memang kalau masalah perceraian di GKJTU dalam aturannya memang tidak diizinkan. Tetapi kalau terpaksa, itu dalam tanda kutip artinya perzinahan dan relasi keluarga itu tidak menggambarkan Kristus dan gereja, itu diceraikan oleh pemerintah Pak Kris. Jadi GKJTU tidak menceraikan oleh pemerintah dan bisa diberkati kembali setelah melakukan proses tentunya dengan pertobatan tadi. Nah, jadi jelas bahwa kekudusan itu tidak dinilai daripada tragedi-tragedi yang terjadi, tetapi sebuah upaya untuk semakin mendalami relasi antara Kristus dan gerejanya tadi ya Pak Kris ya. Nah, kalau itu tadi juga sempat disinggung, tapi saya ingin bertanya lagi tentang hamil di luar nikah tadi Pak Kris. Nah, ini juga sering terjadi, bukan hanya di kalangan GKJTU, tapi hampir seluruh gereja di Indonesia ini menilai itu adalah hal yang menurunkan kadar kekudusan pernikahan. Terkait hal ini Pak Kris, seringkali ada gereja-gereja yang kalau sudah hamil di luar nikah tidak boleh diberkati di gereja karena itu dianggap pernikahannya tidak kudus. Tapi ada gereja yang masih bisa diberkati di gereja, tetapi sebelumnya ada pengakuan dosa. Nah, terkait hal ini, Pak Kris, apakah ketika sudah hamil duluan dan nikahnya tetap sama pasangan itu, apakah mereka masih bisa dikatakan nanti membangun pernikahan yang kudus dan pernikahannya bisa kudus dan bisa di gereja atau harus disendirikan? Menurut saya yang penting dalam hal ini bukan hanya soal kekudusan pernikahan, tetapi justru juga dampak untuk masyarakat di sekitarnya. Johannes Calvin justru kenapa Johannes Calvin begitu tegas dalam hal pengakuan dosa? Karena dia mengatakan di hadapan masyarakat harus jelas bahwa gereja tidak bisa menerima perbuatan seperti itu. Supaya apalagi dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, supaya untuk masyarakat non-Kristen sangat jelas meskipun dalam kenyataan ada orang Kristen yang hamil di luar pernikahan, itu bukan sesuatu yang khas Kristiani, melainkan justru sesuatu yang ditolak oleh gereja. Oleh sebab itu, saya setuju sekali ada pengakuan dosa di GKJTU dan di kebanyakan gereja di Indonesia. Tapi menurut saya, kalau toh sudah ada pengakuan dosa dan sudah ada pernyataan pengampunan, ya menurut saya kalau kemudian tidak diberkati di gereja, seperti pengampunan dosa itu tidak sungguh-sungguh, hanya separuh-separuh. Maka kalau betul-betul ada pengampunan sesudah pengakuan dosa, ya harusnya diberkati sama seperti pasangan lain. Cuma yang kadang menjadi pertanyaan kritis saya, kenapa di GKJTU hanya ada pengakuan dosa kalau hamil di luar pernikahan atau paling tidak sudah berhubungan seks ataupun kalau sudah bercerai. Tapi belum pernah saya menyaksikan pengakuan dosa seorang pegawai negeri yang melakukan korupsi atau hal-hal lain yang toh juga kita tolak. Apakah memang pernikahan untuk begitu kudus sehingga itu jauh lebih kudus daripada semua hal lain? Saya rasa di situ kita betul-betul harus introspeksi dan harus mikir ulang. Kenapa kok hanya yang mengenai hal satu itu ada pengakuan dosa, dalam hal lain tidak pernah. Wah, ini menarik Pak Kris, menjadi PR tentunya bagi kami. Jadi memang seringkali gini di GKJTU kayaknya yang masalah seksualitas ini sangat begitu berdosanya itu harus pengakuan, tapi sebelumnya misalnya ada kekerasan dalam lain pernah memukul pacarnya atau itu kan bagian
sesuatu yang keras dan dilarang juga. Nah, ini memang menjadi PR untuk Bapak pendeta ya, untuk kita semua. Nah, selanjutnya begini Pak Kris, kalau realita di Indonesia ini kan masyarakat itu sangat majemuk sekali, gitu ya. Majemuk sekali dalam hal apalagi agama. Paling tidak ada Islam, Kristen itu ada 2, Protestan Katolik, Hindu, Buddha, sehingga agama tidak bisa membatasi interaksi mereka. Lalu khususnya dalam kalangan anak muda-mudi, mereka dalam pekerjaan, dunia pekerjaan, dalam kuliah dan lain-lain, mereka akan berkenalan dengan yang beda agama, lalu seringkali ini tidak bisa dipungkiri terjadi pernikahan beda agama. Kalau di Undang-Undang Indonesia itu sebenarnya aturannya harus seagama, aturannya, tetapi masih ada peluang-peluang untuk bisa nikah agama, beda agama, dengan tentu proses yang lebih rumit karena harus ada di izin pengadilan negeri dan lain sebagainya. Tapi peluang itu ada, ya. Dan terjadi juga seringkali ketika pacaran beda agama tiba-tiba hamil duluan harus menikah, harus menikah. Di sini terjadi masalah tentang agama. Kalau seandainya nikah dalam satu agama, tetapi setelah menikah mereka tetap memegang agama masing-masing. Kalau misalnya Kristen dan agama lain, apakah mereka juga masih bisa dikatakan dalam kategori apakah keluarga itu masih bisa kudus atau tidak, Pak? Iya. Ya, saya rasa dalam hal ini PKH kita sangat menolong. Sini sudah ada bukunya bahwa di PKH 26 dikatakan Tuhan mengidealkan pasangan suami istri yang seiman. Maka setiap orang Kristen percaya dipanggil untuk membawa keluarganya kepada iman Kristen. Jadi ya, kalau bisa seperti yang dialami oleh Bapak Ibu mertua saya, Bapak mertua saya dari latar belakang Hindu, tapi kemudian menjadi Kristen karena di sekolah Kristen. Kemudian dia perkenalan, dia menjadi jatuh cinta dengan ibu mertua saya. Tapi sebelum menikah dia bilang sangat tegas. Ya, kalau kamu mau ikut Kristus, kalau kamu mau jalan dalam Tuhan Kristus, mari kita menikah. Kalau kamu tidak mau, ya sampai ke sini aja. Jadi apalagi jangan mau hanya dipaksakan karena hamil, karena sudah terlanjur hamil. Saya rasa di sini justru pendeta dan seluruh jemaat mempunyai tanggung jawab pastoral. Menurut saya lebih baik mempunyai anak tanpa menikah daripada dipaksa menikah hanya perkara hamil, mungkin bahkan dipaksa untuk meninggalkan Kristus. Saya rasa hal itu juga sering terjadi. Dan saya rasa dalam hal ini kita sungguh harus pikir ulang. Jangan kita menganggap itu satu aib besar mempunyai anak yang lahir di luar pernikahan. Kalau sampai meninggalkan Kristus, itu menurut saya aib yang jauh lebih besar lagi. Dan meskipun menikah beda agama, ya, saya juga menyaksikan banyak pernikahan suami di Jerman pun terjadi. Saya tahu satu kasus sebelum menikah suami janji mulus, oh ya kamu bisa tetap Kristen, kamu bisa tetap ke gereja, tapi setelah menikah istri malah dilarang keras ke gereja. Tidak sampai dipaksa masuk agama lain, tapi dilarang ke gereja dan anak-anak pun juga tidak boleh dibawa ke gereja. Akhirnya istri pun sikap keras,
Kalau gitu juga tidak boleh dibawa ke masjid. Akhirnya anak-anak dibesarkan tanpa beragama hanya gara-gara mereka tidak bisa rukun. Jadi ya, saya tidak berani mengatakan tidak boleh menikah beda agama dalam situasi apapun, tapi saya hanya bisa mewanti-wanti harus betul-betul memikirkan segala risiko. Jadi menurut saya lebih bijaksana seperti dilakukan oleh Bapa Mertua saya. Kalau memang kamu mau ikut Kristus, ya syukurlah. Kalau tidak, ya cukup sampai ke sini aja. Baik, terima kasih Pak. Jadi harus tetap mempertahankan iman ini, gitu ya. Jadi kalau bisa, ya ayolah kita percaya Kristus, di dalam Kristus, karena itu iman kita. Kalau seandainya sudah terjadi hamil duluan, apalagi posisi perempuan di Indonesia akan lemah, Pak Kris. Ya lebih baik tetap beriman pada Kristus daripada kita tidak malu di masyarakat tapi kehilangan iman. Ini menjadi sebuah pendidikan untuk kita semua tentunya ya Pak Kris, karena memang masyarakat di Indonesia ini mereka akan lebih takut merasa malu di masyarakat itu, sehingga banyak sekali kasus yang harus merelakan imannya itu terjadi di Indonesia ini. Nah, sekali lagi Pak Kris, jadi ini tentunya tadi kalau saya amati dari awal pegangannya adalah gambaran antara Kristus dan gerejanya ini harus menjadi sebuah patron utama dalam keluarga Kristen, sehingga itulah ukuran kekudusan di situ, gitu ya. Jadi seberapa jauh kita bisa sampai final dikatakan keluarga itu kudus, ya tentu selama hidup di dunia ini kita akan selalu berjuang untuk seperti Kristus yang tidak sempurna. Nah, Pak Kris, adakah hal yang penting untuk menjadi simpulan, menjadi kata itu untuk disampaikan kepada keluarga-keluarga di GKJTU, untuk para sahabat kita di GKJTU ini, yang bisa semakin menguatkan kita menjaga kekudusan pernikahan ini, Pak Kris? Yes. Mungkin saya masih mau memberi dua catatan. Tadi pada awalnya kita ngomong soal sakramen. Saya rasa saya lama bertanya, kenapa sebenarnya GKJTU dan kebanyakan gereja Protestan hanya mengakui dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Padahal kalau kita melihat kembali ke Efesus 5 ayat 32, di situ terjemahan istilah Indonesia adalah rahasia. Istilah Yunani dalam teks asli adalah mysterion. Dan kalau di dalam terjemahan Latin, justru di situ muncul kata sakrament. Sehingga bisa dikatakan satu-satunya sakramen yang disebut sakramen di Alkitab adalah pernikahan. Lalu kenapa justru yang itu tidak diakui? Padahal itu sangat Alkitabiah. Saya menemukan jawaban yang sangat menarik di gereja Anglikan, suatu gereja di Inggris yang merupakan perpaduan antara Protestan Katolik. Mereka bilang, kalau baptisan dan perjamuan kudus itu wajib untuk semua orang Kristen. Kecuali dalam keadaan darurat, harusnya setiap orang Kristen menerima baptisan dan perjamuan kudus. Maka itu yang disebut sakramen. Sedangkan pernikahan tidak wajib. Banyak orang Kristen yang tidak menikah. Jadi gereja Anglikan pakai istilah sacramental signs. Tanda-tanda, simbol-simbol yang mirip dengan sakramen. Atau bisa juga disebut sakramentali. Jadi kurang tahu kalau teologi GKJTU mau dikembangkan lebih lanjut, mungkin suatu saat kita bisa berunding bersama bagaimana kalau sakramen memang hanya baptisan dan perjamuan kudus, tapi selain itu masih ada perbuatan simbolis, ritual lainnya seperti pernikahan, seperti pembasuhan kaki, seperti mendoakan orang sakit yang tidak patut disebut sakramen karena tidak wajib, tapi mungkin bisa disebut sakramentali atau tanda-tanda sakramental atau lain sebagainya. Tapi itu nanti jadi tugas PR entah untuk sidang sinode mana. Yang penting bagi kita semua supaya kita semua menyadari kita ingin mewujud nyatakan perhubungan antara Kristus dengan gereja melalui pernikahan kita.
Dan kalau ada masa yang kurang berbahagia, ternyata hal itu pun dialami oleh Tuhan. Mungkin tidak banyak dibahas di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama. Khususnya di kitab Hosea. Tuhan juga mengatakan banyak berbicara tentang pengalaman pahit yang dia alami dengan umat Israel sebagai umatnya. Jadi, kalau kita sudah banyak disakiti, entah oleh istri, oleh suami saya, ya itu pun sebenarnya melambangkan hubungan antara Tuhan dengan umatnya, dan kita hanya bisa mengatakan, ya rupanya saya harus mengalami kesakitan seperti yang dialami Tuhan dengan umatnya mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tetapi ya kita tetap sadar, kita berdoa dan kita berupaya supaya pernikahan kita betul-betul semakin melambangkan dan berwujud nyatakan hubungan kasih antara Kristus, antara Tuhan dengan umatnya. Mungkin ini catatan. Baik, terima kasih sekali Pak Kris untuk semua waktu dan pencerahannya, dan Bapak Ibu semua bisa kita kembali melihat keluarga kita masing-masing. Apakah keluarga kita sudah menjadi berkat, menjadi kudus dan diperkenan Tuhan atau tidak? Ukurannya hanya satu, Kristus dan gerejanya. Salam dari kami semua, semoga Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.